Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP 5 baru, bahwa hari ini anak-anak akan mendapatkan pembelajaran mengenai MPLS. MPLS itu artinya adalah mengenalkan masa pengenalan daripada lingkungan sekolah. Jadi perlu anak sendiri begitu mengawali untuk belajar di sekolah ini, di SMP 5 ini, makanya anak sendiri harus mengenal lingkungan sekolah lebih dulu. Nah, maka daripada itu tujuan daripada pendidikan MPLS ini adalah memberikan pemahaman terhadap kondisi sekolah kita di SMP 5. Sebelum lebih lanjut, Pak ucapkan pengayaan Om Swastiastu. Jadi saya ucapkan salam sehat kepada kita semua, pada anak-anak siswa baru. Jadi dalam kondisi yang seperti ini di masa COVID-19 ini, makanya anak-anak sendiri di dalam pembelajaran MPLS ini diberikan secara daring. Nah, untuk itu anak-anak belajar dari rumah. Nah, materi sebelum ke materi, Bapak perkenalkan, yaitu nama saya Igede Rupawan, alamat dari Basangalas, memberikan mengampu pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, untuk itu nanti setelah selesai MPLS ini ataupun berakhir, ataupun nanti COVID ini sudah berakhir, mungkin anak-anak itu akan ketemu dengan Bapak. Jadi Bapak untuk memberikan pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, hari ini materi yang akan diberikan ataupun yang akan disajikan kepada anak-anak itu mengenai pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu bagi siswa, bagi anak-anak kita serta didik itu sangat penting, di mana pendidikan karakter ini adalah mencetak ataupun membentuk anak-anak yang nantinya setelah itu dewasa akan memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, untuk itu kali ini Bapak memberikan pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting bagi nusa dan bangsa, dalam arti untuk menyiapkan nanti generasi-generasi muda yang sangat tangguh dan baik dan berkarakter. Nah, untuk itu karena dalam masa ini, jadi masalah yang dihadapi oleh negara kita itu adalah mengenai degradasi daripada moral. Nah, artinya degradasi moral itu sudah mengalami suatu kemerosotan. Nah, maka daripada itu perlu anak-anak mendapatkan pendidikan karakter. Jadi perilaku-perilaku seperti kalian lihat itu baik di televisi maupun di media sosial yang lainnya, maka terjadilah marak dalam kehidupan seorang remaja, terjadilah pembiasan-pembiasan yang negatif. Artinya suatu contoh, jadi sering terjadi pemalakan di antara mereka-mereka di sekolah. Jadi sering terjadi menonton film porno. Jadi remaja itu sudah mengalami kumpul-kumpul bebas. Jadi itulah pentingnya pendidikan karakter itu mengarahkan kepada anak-anak itu agar tahu menempatkan diri dalam situasi dan kondisi kita di mana kita berada dan kita sepatutnya harus berbuat seperti apa. Nah, untuk itulah menyebabkan karena terjadi kemerosotan moral atau degradasi moral yang dikatakan trennya itu, maka perlulah diberikan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu sesungguhnya yang perlu kita berikan itu adalah yaitu seusia dini. Artinya seusia dini itu ya kemungkinan itu pendidikan karakter yang perlu diberikan kepada anak itu semasa dia usia dini, ataupun mengawali pendidikan karakter ini adalah dari keluarga. Nah, sehingga pembiasan yang positif yang diterapkan oleh keluarga,
Nah setelah itu dilanjutkanlah kepada sekolah. Jadi sekolah itu sangat penting juga pendidikan karakter itu diselenggarakan. Nah itu. Nah menurut seorang tokoh yaitu Lekona yang bernama Lekona, pendidikan karakter ini adalah merupakan suatu konsep, yaitu konsep moral, yaitu dan juga sikap dan perilaku. Jadi yang perlu di dalam pengembangan dan pembinaan karakter ini itu yang perlu didasari itu adalah moral dan termasuk pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di rumah. Maka untuk itu jadi pendidikan karakter ini atau memberikan suatu sumbangsih kepada kepada anak didik agar anak didik itu kelak nanti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah itulah pentingnya di dalam kita mendapatkan pendidikan karakter. Nah jadi pendidikan karakter di sini menurut Lekona itu yaitu merupakan suatu usaha yang disengaja, di mana anak didik itu agar bisa memahami dan dapat memperhatikan yaitu nilai-nilai etika yang sebagai inti di dalam kehidupan. Nah, jadi usaha yang disengaja agar anak didik itu memahami yaitu nilai-nilai etika. Nah, jadi nilai etika inilah yang merupakan suatu inti daripada ajaran karakter. Nah, itu jadi suatu usaha yang disengaja di mana anak didik itu agar memahami. Jadi kalian itu perlu mendapatkan pendidikan karakter. Jadi kalian itu agar bisa memahami dan memperhatikan. Jadi dan melakukan nilai-nilai etika. Jadi yang dimaksud dengan nilai etika itu nanti kita dapat serap yaitu di lingkungan kita ataupun nanti di pendidikan agama itu lebih banyak memberikan suatu pemahaman tentang etika. Jadi etika itu juga dapat diartikan sebagai tata krama, di mana dapat kita melakukan sikap atau perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah itu. Nah kemudian pendidikan karakter ini menurut kamus psikologi yaitu jadi karakter itu adalah merupakan kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Jadi pengertian berdasarkan kamus itu, jadi karakter itu merupakan suatu kepribadian ditinjau dari titik tolak etis dan moral. Nah, itu pentingnya di dalam kita mendapatkan pendidikan karakter itu supaya kepribadian kita dapat didasari oleh pendidikan karakter. Nah, itu yang bisa sampaikan dalam tadi pengertian daripada pendidikan karakter. Kemudian ada beberapa pendapat tentang pendidikan karakter. Kemudian permasalahan yang menjadikan kita itu harus wajib mendapatkan pendidikan karakter itu mengingat karena permasalahan yang terjadi pergeseran nilai-nilai etika, sehingga kita perlu mendapatkan pendidikan karakter. Nah, itu yang saya sampaikan. Sedangkan sebagai dasar di dalam pemberian pendidikan karakter kepada anak-anak didik ini ada peraturan, yaitu peraturan pasal 1 Undang-Undang Sidiknas itu tahun 2003. Di sana dinyatakan bahwa pendidikan bukan hanya membentuk manusia yang cerdas, tetapi perlunya pendidikan ini diberikan kepada anak didik serta didik supaya membentuk yaitu kepribadian yang baik, yaitu selain cerdas juga mereka itu memiliki kepribadian yang baik. Jadi dengan kepribadian yang baik ini, itulah perlu didasari dengan pendidikan karakter. Nah, sehingga output ataupun setelah anak-anak didik kita
itu belajar cerdas dan juga belajar karakter. Nah, sehingga antara kecerdasan dengan karakter ini itu sangat bergandengan, di mana orang pandai itu, namun di dalam melaksanakan kecerdasan dan kepandaian itu didasari oleh karakter ataupun pembiasaan yang baik. Nah, sehingga antara pengetahuan dengan kepribadian itu sangat berhubungan, di mana di dalam kita melakukan hubungan sosial. Nah, itu. Dan di samping itu juga amanah daripada Undang-Undang 2003 menurut Sipdignas itu adalah bagaimana pendidikan ini adalah diberikan kepada peserta didik itu adalah untuk mengembangkan karakter, yaitu yang bernapaskan nilai-nilai budi pekerti ataupun nilai-nilai luhur bangsa kita. Nah, jadi pentingnya di sini pendidikan karakter itu adalah untuk mengembangkan nilai-nilai budi luhur yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita. Nah, sehingga pentingnya karakter di sini, pendidikan karakter itu kita itu akan berkesinambungan, di mana leluhur kita sudah memberikan kepada kita, meninggalkan hal-hal yang positif untuk kita, maka kita sekarang tinggal lanjuti dan kita mempelajari di mana kesannya kita hidup sebagai manusia itu supaya betul-betul antara pendidikan kita yang kita dapat itu berdasarkan pendidikan budi pekerti yang luhur. Jadilah kita cerdas, jadilah kita berkarakter. Nah, itu tujuan daripada Undang-Undang Sipdignas itu 2003 itulah di mana terbentuknya yaitu manusia yang berbudi pekerti, yang berkarakter dan yang berkepribadian tinggi. Nah, itulah dasar dari pendidikan Sipdignas itu sendiri. Nah, itu yang kaitannya dengan amanah daripada Undang-Undang Sipdignas itu tentang karakter. Nah, kemudian kita tidak lanjutkan tentang memahami pendidikan karakter. Jadi perlu seorang siswa memahami tentang karakter, di mana karakter itu perlu kita pahami dan kita nanti sebagai dasar kita bertindak laku jadi di dalam kehidupan kita sosial. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada 18 karakter, nilai-nilai daripada karakter di sini, yaitu ke-18 itu yang diantara lainnya itu adalah sifat kita yang pertama adalah religius, di mana manusia pada intinya itu ada sifat yang perlu dimunculkan adalah religius. Artinya di sana berhubungan dengan 8 pilar atau 9 pilar daripada nilai karakter itu. Yang pertama adalah religius. Jadi perlu kita tunjukkan dalam kehidupan kita itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta dengan ciptaannya. Jadi kita yakinlah bahwa di luar kemampuan kita itu ada Tuhan yang sangat dahsyat yang ditentukan oleh Tuhan sebagai Maha Pencipta segala sesuatu yang ada, maka perlu kita yakini. Nah, untuk itu yang pertama sebagai nilai karakter yang pertama itu ada sifat religius. Itu yang perlu ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua itu jujur ini dalam arti kehidupan kita yang harus kita dasari dengan, nah itu hubungannya dengan perilaku. Jadi perilaku kita harus tunjukkan dengan sifat yang jujur. Jujur itu seperti apa? Jujur itu adalah suatu perilaku itu apa adanya sesuai dengan hal yang kita hadapi. Itu. Kemudian selanjutnya ada toleransi. Toleransi ini perlu dikembangkan karena di antara kita hidup sebagai manusia itu tidak bisa kita berdiri sendiri, namun saling sangat membutuhkan di antara kita. Jadi contohnya anak sendiri atau kita begitu lahir sudah membutuhkan lingkungan yang terdekat adalah keluarga, di mana ayah dan ibu, kemudian juga lingkungan keluarga itu sendiri, dan sampai saatnya kita juga dewasa
Jadi kita butuh sekolah yang dari PAUD sampai SD sampai SMP, SMK atau SMA sederajat dan seterusnya sampai dengan kuliah itu. Nah di sanalah karena ada sesuatu toleran kepada di antara kita sesama itu. Nah perlu kita kembangkan itu. Kemudian selain kita toleransi, kita disiplin. Nah disiplin ini tidak kalah penting juga kita dilakukan, di mana di dalam kita bercita-cita ataupun mengerjakan sesuatu itu. Jadi disiplin ini sangat pegang peranan. Jadi kalau kita berangkat dari disiplin, jadi disiplin itu sangat memegang peranan dalam kehidupan kita untuk mencapai kesuksesan. Maka perlulah kita di dalam kehidupan kita perlu disiplin, berperilaku disiplin. Jadi disiplin itu sangat menentukan di dalam perilaku kita untuk mencapai kesuksesan. Kemudian ada lainnya kerja keras. Sebagai orang yang akan menjadi sukses, selain kita belajar juga kita harus kerja keras. Nah kerja keras ini akan membuahkan hasil. Jadi kan kita keberhasilan itu apabila didasari dengan disiplin dan kerja keras. Nah apa yang kita inginkan harus kita kerjakan, sehingga kita mencapai tujuan. Jangan kita punya potensi tak dikembangkan maka tidak akan membuahkan hasil. Maka untuk itu perlu dalam kehidupan kita itu kerja keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang kita pendidikan di dalam kita ini. Nah selanjutnya itu kreatif. Jadi kreatif ini pun juga perlu mendukung di dalam 18 nilai karakter itu adanya kreatif, yaitu daya cipta atau menumbuh kembangkan daya cipta kita sebagai namanya untuk menopang dalam kehidupan itu munculkan kreativitas yang ada yang perlu dikembangkan di dalam nilai karakter itu. Nah selanjutnya mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu. Nah jadi semua itu yang kita miliki. Jadi perlu kita itu dikembangkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan kita, yaitu adanya kemandirian. Itu kemandirian mendidik kita jangan sampai kita terlalu tergantung pada orang lain. Sebenarnya di dalam kehidupan kita itu memiliki suatu kemampuan. Nah kemampuan yang ada pada diri kita itu sudah harus diolah sehingga muncullah kemandirian kita. Itu kemudian selanjutnya semangat kebangsaan. Jadi semangat kebangsaan itu perlu kita menghargai, menghormati bagaimana lingkungan kita secara lebih dekat dan secara lebih luas. Maka di antara kita itu jadi perlu menghargai suatu kebangsaan kita. Jadi kita inilah bangsa Indonesia, ya. Itu. Kemudian cinta tanah air. Jadi perlu kita juga cinta tanah air, di mana tempat kita tanah terpijak, di mana kita lahir, ya tiada lain adalah tanah kelahiran kita, itulah tanah air kita. Maka perlu kita cintailah tanah air kita. Selanjutnya menghargai prestasi, ya, komunitas, yaitu cinta damai, gemar membaca, ya, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Jadi semua itu adalah merupakan suatu nilai karakter yang ada di dalam yang perlu kita kembangkan sebagai dasar di mana mengembangkan rasa sosial kita harus didasari dengan kebiasaan yang baik atau perilaku yang baik didasari dengan tatanan moral dan etika. Nah itu. Jadi itulah ada 18 nilai karakter. Nah kemudian didukung oleh adanya ada juga di sini dikatakan ada 9 pilar tentang karakter. Di antaranya itu ada karakter cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi salah satunya yang hubungannya dengan nilai karakter itu ada 18 dengan 9 itu, maka dihubungkan cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sana ada hubungannya dengan religius. Itu. Yang kedua ada hubungannya dengan kemandirian dan bertanggung jawab. Nah itu pun juga sudah masuk di dalam 18 nilai karakter itu. Jadi kita belajar mandiri dan kita belajar bertanggung jawab. Artinya
kemandirian kita jangan terlalu ketergantungan. Jadi kita berusaha dulu di dalam hidup kita. Jadi kalau kita berusaha namun itu bisa tercapai, itulah artinya kemandirian dan bertanggung jawab. Jadi apa yang kita perlakukan di dalam kehidupan kita itu betul-betul dapat kita dipertanggungjawabkan. Nah, itulah artinya kemandirian dan tanggung jawab. Jadi pilar yang ketiga, kejujuran, yaitu amanah diplomatis. Jadi kejujuran di sini seperti apa tadi yang sudah dikatakan, dijelaskan disinggung sedikit. Jujur itulah keperilakuan kita, yaitu apa adanya, yaitu tidak adanya kecurangan. Dalam arti ini kita kesesuaian perilaku, kata-kata dan permasalahan kita itu harus relevan. Nah, itu namanya jujur gitu. Tapi kalau kata jujur ini belum tentu benar. Nah, jadi yang benar itu juga belum tentu jujur. Jadi kejujuran di sini dapat didasari ada keperilakuan yang kesesuaian dengan situasi dan kondisi. Nah, itu yang disebut dengan kejujuran. Nah, kemudian hormat dan santun. Jadi di dalam kehidupan kita, anak-anak ini dalam kehidupan kita, yaitu perlu memunculkan rasa hormat, saling harga menghargai. Di mana dasarnya kita, yang pertama kita sebagai siswa, sebagai anak, ya panut kita hormat kepada orang tua. Di mana orang tua itu yaitu yang kita pinjam jalan lewat itu kita lahir. Nah, mereka melewat jasa beliau kita bisa lahir yang seperti ini. Maka jangan lupa jasa daripada orang tua patut kita hormati, harus kita sayangi, harus kita cintai. Jadi orang tua kita itu sendiri. Nah, itu ya. Dan perilaku kita harus santun. Nah, santun ini didasari dengan karakter. Nah, sehingga di dalam perilaku kita kalau sudah didasari dengan karakter yang baik, tidak mungkin akan orang tersinggung di dalam kita berperilaku. Jadi karakter ini untuk menumbuhkan rasa kesantunan terhadap orang lain itu, sehingga kita hidup berdampingan di antara kita itu bisa nyaman, tidak ada ketersinggungan di antara kita. Nah, itulah perlunya ada pilar dalam arti hormat dan santun, ya. Kemudian selanjutnya nomor 5, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong kerjasama. Jadi yang masuk dalam dermawan ini itu adalah jika kita memiliki kelebihan sesuatu, yaitu patut kita berikan kepada orang. Jadi karena dalam kehidupan saling membutuhkan, jadi kita sangat membutuhkan juga bantuan orang lain. Nah, jika kita punya lebih, maka perlu kita juga memberikan kepada orang lain. Nah, itu dari 9 pilar itu yang perlu sangat dikembangkan ini, yaitu percaya diri dan kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik rendah hati dan karakter toleran, kedamaian dan kesantunan. Itu semua yang harus dipegang di dalam kehidupan. Nah, sehingga kita dalam kehidupan ini dimanapun kita berada itu akan menjadi aman dan damai. Nah, itulah ya materi. Kemudian juga Nana nanti bisa baca materi ini, yaitu lewat mungkin share itu. Nah, kemudian anak-anak jangan lupa juga saran Bapak dalam MPLS ini. Jadi anak-anak itu taatlah pada aturan pemerintah, himbauan pemerintah, karena kondisi kita COVID itu karena penyakit yang begitu dahsyat ini yang tidak dapat dideteksi, maka perlu kita hati-hati. Setiap saat kita perlu berdoa kepada leluhur, kepada Tuhan. Kemudian kita jangan lupa juga saran daripada pemerintah. Nah, setiap keluar rumah itu tetaplah pakai masker. Jika penting juga kita cuci tangan. Nah, sehingga mudah-mudahan kita harapan kita ke depan nanti setelah kita aman. Jadi COVID itu setelah jadi kita akan belajar, bisa tatap muka. Di sanalah Bapak nanti akan lebih banyak akan memberikan pemahaman tentang pendidikan karakter dan perilaku kita di sekolah. Nah, untuk itu tetaplah kita jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, taat dan hormat pada orang tua, ikuti petunjuk orang tua, jangan kita
bandel-bandel. Nah itulah era sekarang yang perlu kita perhatikan. Selalu kita berdoa, harapan Bapak, nah mohonkanlah dirimu tentang kesehatan itu dengan jalan kita sembahyang di kerajaan kita masing-masing. Nah itulah suatu yang harus kita dilakukan di era sekarang. Jadi kita harus mengamankan kita sendiri. Nah untuk itu sekian materi yang Pak sampaikan tadi, mudah-mudahan itu ada manfaatnya bagi anak-anak di dalam pengenalan lingkungan sekolah ini. Jadi sebagai bekal kita itu untuk berinteraksi di sekolah kita. Nah untuk itu sekian dulu dari materi, mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan itu ada manfaatnya. Sekian terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Om Saji.